Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Matsaga. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Pak Syahril, yang mana kita akan bersama-sama mempelajari tentang Khulafa'ur Rasyidin, 4 pilar peradaban Islam. Ingat, simak dan saksikan bersama-sama agar mendapatkan ilmu serta manfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tujuan pembelajaran pada materi Khulafa'ur Rasyidin diantaranya: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang munculnya Khulafa'ur Rasyidin. 2. Peserta didik mampu menganalisis karakter keteladanan dari Khulafa'ur Rasyidin. 3. Peserta didik mampu meneladani nilai-nilai kepemimpinan Islam. 4. Peserta didik mampu merefleksikan secara kelompok tentang kontribusi Khulafa'ur Rasyidin. Baik anak-anak hebat semua, tahukah kalian apa dan siapakah Khulafa'ur Rasyidin itu? Yang pertama, definisi dari Khulafa'ur Rasyidin yaitu kata khulafa adalah bentuk kata jamak dalam bahasa Arab, yaitu khalifah yang artinya pemimpin. Sedangkan Rasyidin artinya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara istilah Khulafa'ur Rasyidin adalah mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian siapakah para sahabat yang mendapatkan gelar Khulafa'ur Rasyidin itu? Berikut adalah keempat sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Apa ya yang melatar belakangi munculnya Khulafa'ur Rasyidin itu? Nah, anak-anak hebat, munculnya Khulafa'ur Rasyidin adalah ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan ketiadaan pemimpin bagi agama Islam yang masih tergolong muda mengkhawatirkan kestabilan keamanan negeri Islam. Beliau, Nabi Muhammad SAW, tidak menunjuk penerusnya secara langsung, sedangkan keberlangsungan negara harus tetap berjalan. Diadakanlah musyawarah darurat di Saqifah Bani Sa'idah yang dihadiri oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Nabi dan yang pertama kali masuk Islam, yang akan meneruskan kepemimpinan Islam dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yuk sama-sama kita mengetahui tentang biografi para Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau dipilih oleh para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hasil musyawarah. Sosok yang satu ini memiliki karakter yang amanah, jujur, tegas, bijaksana, sederhana, dan pemberani. Saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah sepeninggal Nabi, ada banyak langkah-langkah strategis yang diambil setelah beliau menjabat. Yang pertama, memberantas para pembangkang zakat. Yang kedua, memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun lamanya, dimulai pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau radhiyallahu anhu wafat setelah sakit demam selama 15 hari. Biografi khalifah yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Beliau memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Beliau menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar sebelum wafatnya beliau. Sosok yang satu ini memiliki karakter yang pemberani, tegas, adil, bertanggung jawab, sederhana, visioner, dan peduli terhadap rakyatnya. Langkah kebijakan Umar bin Khattab semasa kepemimpinannya diantaranya ekspansi penyebaran Islam secara besar-besaran ke berbagai wilayah, pembentukan sistem administrasi pemerintahan, pembentukan kalender Hijriyah, dan membuat perjanjian aman dengan non-muslim dengan membayar pajak atau yang dikenal dengan Al-Uhud Al-Umariyah. Sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, dimulai pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Beliau wafat setelah dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Biografi khalifah yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Beliau memiliki gelar Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Gelar ini diberikan karena beliau pernah nikahi kedua putri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah hasil musyawarah yang dilakukan oleh 6 sahabat senior, diantaranya Tolhah, Sa'ad, Abdurrahman, Zubair, Utsman, dan Ali. Sosok yang memiliki karakter yang sangat dermawan, visioner dalam ilmu, setia pada wasiat-wasiat pendahulu, lemah lembut, serta penyantun. Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh khalifah yang ketiga, diantaranya penyatuan mushaf Al-Quran, melanjutkan ekspansi penyebaran Islam ke berbagai wilayah, pembentukan armada laut untuk yang pertama kalinya, dan perluasan infrastruktur,
di antaranya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pembangunan jalan, sumur, dan rumah sakit. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memimpin selama 12 tahun, dimulai pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Beliau wafat setelah dibunuh oleh pemberontak dari Mesir atas hasutan Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yang menjadi awal fitnah besar dalam peradaban agama Islam. Biografi khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali adalah pemuda yang pemberani, sekaligus golongan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang satu ini dikenal dengan sosok yang sangat cerdas. Nabi memberikan gelar bagi Ali bin Abi Thalib sebagai Babul Ilmi. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang pemberani, adil, tegas, lemah lembut, penyayang, sederhana, lagi zuhud. Setelah pembunuhan Utsman radhiyallahu an, para pemberontak dan mayoritas penduduk Madinah memaksa Ali untuk menjadi khalifah selanjutnya. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak untuk dibaiat karena mengkhawatirkan keamanan penduduk Madinah saat itu. Ali bin Abi Thalib dengan terpaksa akhirnya berkenan menerima dan diangkat menjadi khalifah yang keempat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib selama kepemimpinannya, di antaranya 1. Melakukan pergantian gubernur dari golongan Bani Umayyah. Yang kedua, penertiban Baitul Mal. Yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah menuju Kufah atau Irak. Dan yang keempat, penanganan konflik internal di dalam kaum muslim. Sahabat Ali bin Abi Thalib hanya memimpin selama 5 tahun, dimulai pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Sahabat Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh seorang Khawarij, golongan yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sosok tersebut bernama Abdurrahman bin Muljam. Beliau, sahabat Ali, dibunuh saat sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Dan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Demikianlah tadi kita telah belajar bersama bagaimana latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, karakter keteladanan dari para khalifah, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan yang islami, serta kontribusi-kontribusi dari para khalifah untuk peradaban dunia. Dari video yang telah kalian simak sedari awal, tugas kalian adalah mencari tahu nilai keteladanan apa saja serta kontribusi-kontribusi apa saja yang telah ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin bagi kemajuan peradaban dunia. Demikianlah tadi apa yang bisa Pak Sahril
sampaikan kepada kalian, pesan saya kepada kalian semua, jadilah kalian pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Pemimpin hebat tidak didapatkan dari hasil warisan. Mereka ada melalui kerja yang nyata, menjaga ibadah dan rajin belajar. Pemimpin sejati itu memimpin dengan contoh dan diikuti karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiru minkum katsiran wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.